Sejak insiden di kamar mandi lantai 3, Nipa tahu Sarah tidak akan tinggal diam. Gadis itu merasa dihina karena rencananya untuk menakut-nakuti Nipa justru gagal total. Namun, yang tidak disadari Sarah adalah bahwa sesuatu telah berubah. Hantu yang dulu menghuni kamar mandi itu mungkin telah pergi, tapi dendam dan rasa sakitnya masih bersemayam dalam bayang-bayang sekolah ini. Hari-hari berikutnya, Sarah dan gengnya mulai memperlakukan Nipa dengan lebih kasar. Mereka menabraknya di lorong dengan sengaja, menyembunyikan sepatunya di loker lain, bahkan menyebarkan rumor bahwa Nipa adalah seorang penyihir yang bisa berbicara dengan arwah. Beberapa siswa percaya, beberapa hanya menganggap itu lelucon, tetapi semuanya mulai menjaga jarak dari Nipa. Suatu hari saat jam makan siang, Sarah dan gengnya sengaja menumpahkan jus ke seragam Nipa. "Ups, maaf ya," kata Sarah dengan nada mengejek. "Kamu kan suka yang horor-horor, mungkin ini bisa bikin kamu kelihatan lebih seram." Tawa gengnya memenuhi kantin, tapi Nipa hanya menghela napas, mengambil tisu, dan mulai membersihkan bajunya. Ia sudah terlalu sering menghadapi orang seperti Sarah sepanjang hidupnya. Namun, sesuatu dalam dirinya merasa bahwa kali ini berbeda. Ada perasaan aneh yang mengendap di udara, sesuatu yang menyeramkan tapi tidak berasal darinya. Malamnya, Sarah mulai mengalami hal-hal ganjil. Bayangan di kamarnya bergerak sendiri. Suara ketukan samar terdengar di jendela, meskipun ia tinggal di lantai 2. Ketika ia melihat ke cermin di kamarnya, sesosok bayangan berdiri di belakangnya. Siluet seorang gadis dengan rambut panjang yang berantakan. Sarah berteriak dan berlari keluar dari kamarnya, tapi tak ada siapa-siapa di rumahnya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya halusinasi akibat kurang tidur. Namun, keesokan harinya di sekolah, teror itu semakin nyata. Saat Sarah bercermin di toilet sekolah, bayangan di dalam cermin tidak bergerak seperti yang seharusnya. Bayangan itu menyeringai, menatapnya dengan tatapan kosong. Sebelum Sarah bisa berteriak, lampu di toilet berkedip-kedip dan suara ketukan keras mulai menggema di seluruh ruangan. "Sarah?" Suara itu berbisik, familiar dan menyeramkan. Itu adalah suara gadis yang dulu meninggal di kamar mandi lantai 3. Sarah mundur ketakutan, menabrak wastafel di belakangnya. Napasnya memburu. Ia ingin berlari, tapi pintu toilet terkunci dengan sendirinya. "Tidak, ini tidak nyata," bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, di salah satu bilik toilet, pintunya perlahan terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Di dalamnya, sosok hantu gadis itu berdiri. Wajahnya pucat dengan mata penuh kebencian. Bibirnya yang koyak melebar saat ia tersenyum. "Kamu menyiksaku. Sekarang giliranku." Sarah menjerit dan terjatuh ke lantai. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu, tetapi tidak ada gunanya. Sesuatu menahannya di sana. Sementara itu, Nipa yang sedang berada di kelas tiba-tiba merasakan hawa dingin yang familiar. Ia menutup bukunya dan bangkit, mengikuti instingnya yang mengarah ke toilet perempuan. Saat sampai di sana, ia mendengar jeritan Sarah dari dalam. Nipa menghela napas. Ia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. "Lepaskan dia," kata Nipa dengan suara tegas. Tangannya menggenggam jimat yang ia simpan di saku. Suasana di dalam toilet mendadak sunyi. Hantu gadis itu perlahan menoleh ke arah Nipa. Matanya penuh amarah dan kesedihan. "Dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Dia harus tahu." "Aku mengerti," jawab Nipa, "tapi bukan ini caranya. Kamu sudah cukup menderita. Jangan biarkan mereka mengikatmu dalam kebencian." Hantu itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tangannya yang hampir menyentuh Sarah perlahan menurun.
Untuk pertama kalinya, ada keraguan dalam matanya. Aku hanya ingin mereka tahu rasa sakitku, dan mereka akan tahu, kata Nipa. Tapi bukan dengan cara ini. Kamu harus pergi dengan tenang. Aku janji, aku akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang pantas. Hantu itu terdiam. Perlahan, tubuhnya mulai memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia menatap Sarah yang masih menangis ketakutan. Kamu akan tahu bagaimana rasanya menjadi aku, bisiknya sebelum benar-benar lenyap. Begitu hantu itu pergi, pintu toilet terbuka dengan sendirinya. Sarah berlari keluar, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke arah Nipa dengan ketakutan yang begitu nyata. Jangan pernah lagi mengusik orang lain, kata Nipa pelan, suaranya dingin tapi tajam. Atau mungkin lain kali, aku tidak akan menyelamatkanmu. Sejak hari itu, Sarah tidak pernah lagi mengganggu siapapun. Gengnya bubar, dan rumor tentang Nipa semakin berkembang. Bukan sebagai gadis yang harus dijauhi, tapi sebagai seseorang yang tidak boleh diremehkan. Namun, di dalam hati Nipa, ia tahu ini bukan akhir. Dunia ini masih dipenuhi dengan bayang-bayang makhluk halus dan ketidakadilan. Dan selama ia masih di sini, ia akan terus menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia arwah. Karena itu adalah takdirnya.